Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita menginjak hari ke-21 bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa puasa ini adalah bentuk madrasah untuk kita semua di dalam melawan hawa nafsu kita dan di dalam mengontrol diri kita terhadap gangguan-gangguan yang mungkin muncul dari bisikan-bisikan syaitan. Maka para ulama kita sebenarnya juga telah menjelaskan bahwa puasa ini di samping untuk meraih sebuah ketakwaan, tetapi juga bagaimana diri kita ini terlatih untuk bisa tahan terhadap godaan-godaan dan bisikan syaitan. Ada beberapa diskursus yang diungkapkan, yang dimunculkan oleh para akademisi dan para pemikir Islam. Ketika di bulan Ramadan para syaitan itu dibelenggu, lantas mengapa masih ada saja kemaksiatan yang muncul di dunia ini? Bukankah syaitan itu sebagai penggoda manusia, pembisik untuk berbuat dosa itu sudah dipenjara, sudah ditangkap dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan? Maka Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa sebenarnya dosa itu memang dari bisikan syaitan, akan tetapi bisikan syaitan itu bukan satu-satunya yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Di dalam diri kita masih ada yang namanya an-nafsul ammarah bisu. Itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita bisa jatuh ke dalam kubangan dosa. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, bahwa syaitan itu bisa masuk ke dalam saluran-saluran darah di dalam tubuh manusia ini untuk mengganggu manusia. Maka para ulama lantas memberikan saran dan tips bahwa fadhayyikuhu bilju, fadhayyiku majrihi bilju, fadhayyiku majarihi bilju, bahwa kalau begitu sempitkanlah aliran-aliran darah itu dengan berlapar-lapar saat berpuasa. Sehingga puasa ini memang dikatakan Nabi Muhammad sebagai junnatun, tameng yang melindungi manusia dari gangguan-gangguan syaitan. Akan tetapi secara medis bahwa memang ketika kita berpuasa maka aliran-aliran darah ini juga akan menyempit, dan bukankah itu juga akan menyempitkan jalan-jalannya syaitan. Fatadyiq masaliki syaitani fil abdan, itu juga bisa diraih, menyempitkan aliran-aliran akses syaitan untuk menggoda kita, itu juga menyempit akhirnya. Dan puasa ini bisa menjadi sarana kita untuk melatih diri untuk tahan terhadap godaan syaitan. Namun ketika syaitan sudah terbelenggu, masih ada satu PR, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan an-nafsul ammaratu bisu. Dan para ulama juga memberikan ungkapan dan pendapatnya bahwa innas sauma yuskinul nafsal ammarata bisu, bahwa puasa ini yang kita lakukan ini juga mampu untuk menenangkan an-nafsul ammarata bisu. Dan bagaimana cara kerja antara setan dan an-nafsul ammarata bisu? Ketika gangguan dan bisikan itu datang sekali, kata Syekh Ali Jum'ah, marrah, sekali saja, maka itu gangguan dari setan. Tetapi jika godaan-godaan itu berkali-kali muncul, maka itu sesungguhnya berasal dari nafsu kita, an-nafsul ammarah bisu. Ammarah, mengapa ammarah? Karena tikrarul amr, karena senantiasa berkali-kali mendorong kita untuk berbuat dosa. Sehingga dalam puasa ini, selain syaitan itu sudah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fokus kita akan tertuju bagaimana kita dapat menundukkan nafsu kita masing-masing
sehingga selepas Ramadan kita akan terbiasa untuk menundukkan nafsu kita. Ketika puasa Ramadan kita tercegah untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya halal di luar Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam Ramadan kita, sepanjang kita melaksanakan puasa, kita bisa terlatih untuk menghindari hal-hal yang halal itu. Lantas selama Ramadan kita akan mampu untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Bagaimana kita bisa menghindari dari perbuatan yang haram? Toh nanti kita juga selama Ramadan sudah terlatih untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang halal, sehingga Ramadan kita akan mampu mengantarkan kita kepada an-nafs, sebuah jiwa yang bersih, yang tahan terhadap gangguan setan ataupun dorongan-dorongan nafsu yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Sehingga puasa ini menjadi sarana kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berobat secara medis, kita menguatkan kekebalan tubuh kita dari virus-virus yang menyerang. Begitu pula selama Ramadan kita beribadah ini untuk mengebalkan keimanan kita terhadap virus-virus setan yang mungkin menyerang kita, baik melalui aliran darah atau melalui bisikan-bisikan dari arah segala penjuru. Dan kekebalan keimanan itu bisa kita raih dengan kita melaksanakan dan melatih diri untuk selalu berpuasa. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.